Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, kali ini kita bersama Al Ustadz Mukhlisin LC. Jadi Ustadz, apa hak veto Allah dalam kehidupan ini? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Makasih Pak, ada datang sebuah pertanyaan tadi yang mana bertanya tentang apa sih hak veto Allah yang tak bisa diganggu gugat, kan gitu. Makanya kita sebagai hambanya, kita tidak bisa memprediksi, kita tidak bisa langsung mengatakan kita bisa mengerjakan ini, tapi itu semua adalah hak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hak yang harus kita pahami, hak veto Allah yang harus kita ketahui itu ada 5. Dalam surah Luqman Al-Hakim disebutkan di ayat-ayat terakhir, innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang pertama, keputusan yang tak bisa diganggu gugat atau hak veto Allah adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia yang maha mengetahui tentang kapan terjadi kiamat. Jadi kalau ada di antara manusia yang bisa memprediksikan kapan kiamat itu datang, itu adalah sebuah ketidakbenaran. Karena Nabi saja pun ketika ditanya malaikat Jibril, Nabi pun tak pernah menjawab mengatakan tahu. Bahkan ketika ditanya oleh Jibril kapan kiamat itu, bahkan Nabi mengatakan yang bertanya lebih tahu daripada bertanya. Itu hak veto Allah yang pertama yang tak bisa diganggu gugat. Hak veto Allah yang kedua yang tak bisa diganggu gugat adalah wa yunazzilul ghais. Allah lah yang maha mengetahui kapan Allah menurunkan hujan dan kapan juga tidak Allah menurunkan hujan. Kita sebagai manusia tak bisa memprediksi. Paling prediksi kita kadang tepat, kadang terpeleset, kan gitu. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui kapan turunnya hujan dan kapan tidak turunnya hujan. Tidak semua mendung itu akan turun hujan, dan tidak semua panas itu juga kadang tak turun hujan, kadang juga turun hujan. Itu hak veto yang kedua, keputusan yang hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa diganggu. Kemudian hak veto yang ketiga yang Allah miliki adalah wa ya'lamu ma fil arham. Allah lah yang maha mengetahui jenis kelamin apa yang ada pada janin tersebut. Dan Allah lah yang maha tahu apakah janin ini bisa berbuah hasil anak atau tidak. Kita sebagai manusia itu tidak tahu. Tidak tahu. Bahkan walaupun ada sekarang ini alat canggih seperti USG misalkan, itu pun hanya bisa diketahui ketika umur daripada janin tersebut 6 bulan bahkan 7 bulan. Tapi ketika umur janin itu awal-awal sekali kehamilan 1 bulan, apakah kita tahu jenis kelamin? Pasti kita tidak tahu. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahuinya. Kemudian hak veto Allah yang keempat yang tidak bisa untuk kita prediksikan adalah wa ma tadri nafsun bima taksibu ghadan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang tidak akan pernah mengetahui apa yang akan terjadi pada esok hari. Kita hanya bisa berencana, sedangkan yang memutuskan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu sekarang ini kita mau buat wacana, kita akan melakukan ini pada hari esok ini, aku pasti bisa. Jangan katakan seperti itu. Karena yang menentukan finalnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa merencanakan, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi besok hari. Makanya kita dalam Islam ini harus ada yang namanya memiliki sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tadi ikhtiar, kemudian doa, baru tawakal kepada Allah. Dan yang terakhir ini adalah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Hak veto Allah yang kita sebagai manusia tidak bisa untuk memprediksinya adalah Allah lah yang maha tahu tentang kapan kita mati dan di mana kita mati dan dalam kondisi apa kita mati. Kita pun tidak bisa mengatakan, oh aku sekarang masih sehat, sepertinya umurku masih jauh lagi. Dan aku pun sekarang ini sakit, kayaknya umurku ini hanya sedikit berapa kalender lagi, kan begitu.
Kita tak bisa memprediksikannya. Yang memprediksikan kematian, kehidupan, langkah, rezeki, pertemuan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sebuah kisah yang pernah dialami oleh Imam Malik. Ketika Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu sedang tidur, kemudian dia bermimpi. Mimpinya berjumpa dengan malaikat maut. Malaikat maut kemudian di dalam mimpinya dia bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, kapan sih waktu ajalku akan datang? Kapan kematianku?" Kemudian malaikat maut tadi tidak berbicara ataupun tidak menjawab, dia hanya memberikan isyarat saja 5 jari. Kemudian setelah dia terbangun daripada mimpinya, langsung ketika itu segera mungkin Imam Malik mendatangi ahli tafsir mimpi. Ketika itu ahli tafsir mimpi yang bernama Ibnu Sirin hidup sezaman dengan Imam Malik. Imam Malik bertanya, "Wahai Ibnu Sirin, pakar tentang masalah tafsir mimpi, coba takwilkan dulu apa isi mimpiku ini. Tadi malam aku mimpi berjumpa dengan malaikat maut, kemudian aku bertanya kepada malaikat maut tentang kapan hari kiamat datang. Dia tak mau menjawab, malahan dia hanya memberikan 5 isyarat." Kemudian dijawab oleh Ibnu Sirin tadi, "Wahai Imam Darul Hijrah, wahai Imam Malik, sebetulnya engkau lebih tahu lagi jawabannya." Apa kata Imam Malik? "Sungguh aku tidak tahu dan masih penasaran tentang mimpi tadi malam." Dijawab oleh malaikat, dijawab oleh Imam Ibnu Sirin tadi. Apa kata Ibnu Sirin? Mengatakan, "Coba engkau buka surah Luqman. Itu di 5 akhir ataupun di ayat terakhir dari surah Luqman, di situ terdapat yang namanya 5 hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah hak itu dari Allah yang tak bisa diganggu gugat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan Herwansyah SH. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.